Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Pada bulan Ramadan kali ini, kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk melakukan amal ibadah di bulan suci Ramadan ini. Semoga nikmat ini dapat kita syukuri dengan sebaik-baiknya. Kemudian salawat serta salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat Palestina, sahabat KNRP dan teman-teman semua, kembali lagi bersama kami di Ngobrol Inspiratif bersama KNRP Kepulauan Riau. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bersama seseorang yang insya Allah menginspirasi bagi kita semua dengan Pak Nizar atau Bang Nizar. Bang Nizar ya. Panggilan akrabnya Bang Nizar gitu, biar lebih muda gitu ya. Padahal umur kita cukup jauh berbeda gitu. Baik, sahabat Palestina, sahabat KNRP, sebelum kita memulai ngobrol inspiratif, kami dari KNRP akan menyampaikan beberapa hal terkait program dan donasi, yang diantaranya adalah donasi untuk Palestina berupa paket buka puasa dengan donasi Rp100.000, kemudian paket sembako Rp350.000, paket bingkisan lebaran Rp500.000, dan sedekah untuk saudara kita di Palestina yang tidak dibatasi angkanya. Baik, Bang, gimana kabarnya hari ini, Bang? Alhamdulillah. Sehat, Bang ya? Sehat. Alhamdulillah. Masih semangat berpuasa gitu, Bang ya? Ya, kita jalani dengan kegembiraan. Walaupun lagi dalam kondisi pandemi. Pandemi bukan jadi halangan untuk beribadah. Ya, Alhamdulillah. Jadi apa nih aktivitas Bang selama ini? Tetap di budaya masih nulis setiap minggu, bahkan di sela-sela itu juga menulis tulisan yang lain. Kalau untuk kebutuhan media kan memang setiap hari Sabtu. Ya. Sekarang lagi mengelola namanya Kampung Seni Sekatat di Dompa. Yang lain aktivitas politik itu tetap berjalan. Masih seperti biasa lah, Bang ya. Yang pensiun cuma di Dewan. Iya. Ya, tapi masih tetap tadi sebagai seniman, budayawan, sastrawan masih, Bang ya. Masih. Karena kalau kita lihat biografi Bang Nizar juga lebih kepada hal itu sih. Selain berpolitik, Bang ya. Ya. Tetap Saya pekerjaannya seniman. Hobinya politik, Bang. Kalau tadi sempat baca-baca juga profil sebelum ini kan. Ini motivasinya apa, Bang? Dalam hal-hal seniman, budaya tadi, apa yang membuat Abang tertarik ke situ gitu? Ya, sahabat KNRP ya. Iya, boleh. Penulis dalam catatan sejarah di negeri Melayu ini, dia adalah pencatat peristiwa, bukan hanya sebagai meluahkan rasa atau katakanlah membuat sebuah karya fiktif, tapi dia lebih ke pencatat peristiwa, pencatat sejarah. Jadi karena itu saya sangat berkeinginan untuk mengambil posisi menjadi penulis itu, seniman itu, karena merasakan bahwa periset paling terbesar di Kepulauan Riau ini, dari Kerajaan Riau Lingga itu kebudayaan. Jadi saya pikir saya harus mengambil posisi itu, insya Allah apa yang kita karyakan hari ini menjadi warisan ke depan untuk generasi berikutnya, Bang ya. Insya Allah. Kalau untuk tulisan saya pikir banyak, Bang ya. Kira-kira sudah berapa banyak menulis terkait dengan budaya? Ada 9 buku. 9 Ada 9 buku yang saya tuliskan, ada 3 buku puisi, 6 kumpulan esai lepas yang terbit setiap hari Sabtu dan Minggu itu di media lokal di sini.
yang lain tersebar dalam bentuk antologi ataupun kiriman-kiriman yang dibukukan oleh kawan-kawan di Nusantara atau di Asia Tenggara ini. Kalau kayak di website ada di Jantung Melayu itu kami yang mengelola juga. Melayu. Biar bisa siap juga nih kawan-kawan, biar bisa melihat, bisa membaca gitu kan. Jantung Melayu itu kita dulu awal kita membuat itu hanya untuk sebagai menyimpan data tadinya, tapi akhirnya dia diakses oleh banyak sekali masyarakat di rantau ini, di Asia Tenggara ini, di Malaysia paling banyak yang mengakses itu. Kita bisa melihat dan bahkan mereka minta update terus tentang hal yang bersifat tentang Kemelayuan itu. Itu sudah menyebar luas dong ya? Iya, kalau untuk Jantung Melayu itu memang sebuah yayasan yang kita buat nirlaba untuk memberikan hanya sebagai sebetulnya dokumentasi yang awalnya tempat arsip. Ya, arsip, karena kita tahu disitulah yang paling murah dibandingkan kita menyimpan dalam sebuah data hard atau yang harus perlu perawatan. Hilang. Ya. Karena sekarang zamannya zaman digital ya, kan, ya. jejak digital bisa kita lihat kan. Baik, luar biasa, Bang Nizar, kita sudah menulis, kemudian juga puisi Bang ya? Ya, puisi ada 3 buku, termasuk yang saya menulis puisi tentang Palestina itu yang pernah dibacakan di Batam, dan saya sampai sekarang tulisan itu ditulis mendadak sebetulnya, ada sekitar 2 hari menjelang acara itu baru dibuat, tapi sampai hari ini saya suka itu. Kalau yang dibacakan di Taman Bunda itu juga Bang? Iya, awalnya kan dibaca di Batam. Di Batam. Di acara peduli Palestina di Batam. Itu sudah cukup jauh nih mendalami budaya Melayu dan sastrawan Bang ya? Ya, saya memang dari awal agak menarik juga sebetulnya dalam sejarahnya. Saya dari kelas 5 SD sudah menang baca puisi di kampung saya di Tanjung Batu. Saya sudah menang walaupun cuma juara harapan. Saya marah waktu itu, kenapa saya juara harapan, saya juara 1. Karena saya juara harapan itu mungkin akhirnya saya punya semangat untuk menang di beberapa tempat setelah saya tamat SMA dan sampai kemarin lah mau menang beberapa anugerah itu karena mungkin kecewa di awal saya cuma kenapa juara harapan gitu. Mungkin kalau tadi juara 1 mungkin selesai. Saya sudah puas itu. Juara harapan jadi ada semangat dan motivasi untuk terus berkarya Bang ya? Iya, dan akhirnya kita ketemu dengan quote-quote yang ditulis orang-orang bijak, sehebat apapun, seperti kata Pramudia Anantatur, sehebat apapun, secerdas apapun, kalau kau tidak menulis, kau akan hilang di telan zaman. Karena tulisan itulah yang akan ditinggalkan. Aksara itu yang ditinggalkan. Dan kita lihat sekarang hari ini di Kepulauan Riau berapa banyak karya-karya sejarah yang ditulis oleh ulama-ulama penyair di zaman Kerajaan Riau Lingga itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Bahkan Urindam 12 itu jadi masterpiece yang tak tertandingi sampai hari ini oleh penulis-penulis yang ada sampai sekarang. Dan tulisan yang menjadi warisan besar. Itu Urindam 12 bisa menjadi rujukan untuk orang-orang yang bisa menulis juga ya? Iya. Itu memang saya kira Kepulauan Riau ini. Saya pernah ditanya sama seorang profesor dari Malaysia ketika kita membuat festival Tamadun Melayu di tahun sekitar 5 tahun yang lalu di Kepri tahun 2015 ya, Tamadun Melayu, dan dia telepon saya, dia mau datang biaya sendiri. Saya bilang kenapa saya mau datang, jadi dia ketemu saya waktu itu ketua panitia. Dari mana kalian bikin Tamadun Melayu ini? Tamadun itu peradaban. Di Malaysia itu sampai semester keempat masih belajar tentang Tamadun Melayu. Tapi kalian bikin tiba-tiba sebuah festival. Apa Tamadun Melayu? Saya bingung jawab. Peradaban Melayu itu apa? Karena dia profesor, saya tentulah kalah itu. Akhirnya dia jawab, aksara, tulisan. Itulah peradaban orang Melayu. Ini begitu tinggi tulisan dalam peradaban Melayu, dan itu dibuktikan oleh Raja Ali Haji. Dalam Urindam 12. Dan bukan hanya Raja Ali Haji sebetulnya. Pada zaman itu banyak sekali penyair penulis di Pulau Penyengat itu, sehingga mereka membuat namanya
Bustan Al-Khatibin, taman para penulis, taman para penyair kan seperti itu. Jadi pengingat tuh Bang ya? Ya, mereka berani mengatakan inilah Bustan Al-Khatibin, taman para penulis. Baru tahu kita. Nah, mereka punya Ahmadiyah Press, mereka punya percetakan. Jadi mereka sudah sampai pada sebuah tingkat yang tinggi. Jadi kalau oleh Rektor Unri dulu, saya lupa namanya, dia katakan jangan kita dianggap hebat sekarang. Kita ini baru mau back to the top, kembali ke puncak. Kita pikir kita udah hebat mencapai kita. Coba hitung berapa buku yang diterbitkan oleh generasi orang keperluan sekarang setahun. Kita hitung. Saya kira tak sampai mungkin 50 buku, tak sampai. Tapi di zaman itu mereka bisa terbit puluhan buku dengan sebuah keterbatasan dengan kecanggihan sekarang. Iya. Tapi saya pikir di saat itu mungkin teknologi bagi mereka sudah tinggi juga. Artinya kita kalah produktif dibandingkan para pendahulu kita. Jangan kita sombong bahwa kita bikin buku Baru satu, baru satu, luar biasa. Pada zaman itu udah bisa melahirkan karya-karya luar biasa, ada mendunia. Dan hingga terjadi surat menyurat ke Turki, ke mana ya? Berbagai tempat lah ya. Ya. Itu sangat penting juga rupanya tulisan-tulisan itu. Jadinya. Kalau kita membaca tulisan yang ditulis oleh penulis-penulis zaman dahulu itu yang berbentuk Arab Melayu itu, kita tahu banyak tentang hal-hal yang kita tak pikirkan. Bagaimana persahabatan Raja Ali Haji dengan Van der Waal, persahabatan yang berkekalan kita sebut di situ. Mereka menulis surat itu dengan luar biasa setiap hari bertukar. Kalau sekarang kita mungkin WA. Mereka berkirim hari ini kapan pulang ke Belanda, nanti ada oleh-oleh sendal, ada oleh-oleh jam tangan, ada oleh-oleh sirup. Mereka menulis dengan sangat, dan itu kita dapatkan semua tulisan-tulisan ini. Ada oleh? Ada. Namanya terbitan Gramedia, diterbitkan oleh Gramedia, namanya persahabatan yang berkekalan. Surat-surat Raja Ali Haji kepada Van der Waal. Van der Waal itu ada di gedung daerah. Gedung daerah ada Raja Ali Haji di Pulau Penyengat. Dan mereka selalu berkomunikasi. Nah, barang-barang seperti ini yang mungkin generasi sekarang itu kurang melihat terkait dengan kebudayaan Melayu. Karena itu kami coba mengolahnya melalui digital, kami mencoba mengolahnya melalui visual dan mencoba dengan anak-anak muda yang mau bercerita tentang sejarah ini agar sejarah tidak menjadi sesuatu yang eksklusif gitu. Dia dibagi hilang aja ya. Dia macam di Menara Gading, sejarah seolah-olah mahal gitu, padahal sejarah itu ada di mana-mana bisa kita dapatkan. Iya betul. Pikir generasi sekarang kan kayaknya kalau yang kita ketahui mungkin tentang budaya Melayu pendengar sebatas hari haji, Gudang 12, kita nggak tahu bagaimana perjalanannya, bagaimana sejarah masa dahulu kan cukup panjang juga kan. Ya, kita membaca misalnya Raja Ali Haji ini memang luar biasa kan, kakeknya namanya Raja Haji Fisabilillah. Raja Haji Fisabilillah itu kakek Raja Ali. Raja Haji Fisabilillah, kemudian Raja Ahmad yang saudara dengan Engku Putri dan sebagainya, baru anak Raja Ahmad itu Raja Ali Haji. Dan mereka memang orang-orang Islam yang fanatik, yang kuat keilmuan agamanya. Raja Haji, ada dua catatan besar dalam sejarah Melayu ini dengan keislaman itu ketika Raja Haji perang melawan Belanda di Malaka itu mereka menggunakan dalil al-khairat. Itulah kita pegangan yang dia gunakan. Karena itu ketika dia mati pun tertembak itu tangan kirinya memegang kita dalam al-khairat itu. Dan mereka wajib kan waktu itu belajar 3 bulan dalam al-khairat itu untuk pergi syahid fisabilillah ke sana. Nah kemudian turun ke cucunya itu Raja Ali Haji menuliskan Gudang 12 yang luar biasa. Nah, dan kita waktu itu menganalisa bahwa Pulau Penyengat sudah sampai pada pencapaian keislaman yang tinggi waktu itu. Dan hari ini kan kita, itu saya katakan tadi, kita baru mau kembali ke puncak. Kita mungkin berada di puncak sekarang. Belum. Dulu akan menuju. Ya dulu mereka sudah sampai ke puncak. Kita turun, kita mau kembali lagi. Ada yang mau nanya? Ya. Dari Kak Am, mohon pencerahannya terkait Hang Tuah. Apakah beliau itu tokoh yang benar-benar ada, Bang? Ya, kami baru saja kemarin melaksanakan perjalanan ke Singkep seminar tentang Hang Tuah. Di awalnya Hang Tuah memang sulit untuk kita mendapatkan
silsilah atau riwayatnya Bang, ya? Iya, tentang bukti-buktinya. Tapi terakhir ada temu tentang surat-surat buku yang ditulis oleh orang Jepang, ada ditulis oleh beberapa lagi, dan titik-titik itu kita kumpulkan seperti puzzle yang kita melihat bahwa hang tuah itu ada. Karena dalam Tuhfah An-Nafis pun Raja Ali Haji masih menulis konon kata-kata konon. Di zaman itu ada 5 saudara dari Bintan yang pergi ke Malaka. Ya, jadi diceritakan oleh Tuhfah An-Nafis itu silsilah Melayu Bugis itu sebuah karya Raja Ali Haji yang buku juga tebalnya luar biasa, tebal sekali. Jadi dituliskan konon. Tapi akhirnya kita menemukan bagaimana Hang Nadim itu adalah anaknya Hang Jebat. Tapi Hang Tuah kita menemukan banyak sekali sekarang yang dikirimkan karena teknologi ini, orang berkirim dan kita menemukan itu. Karena itu kita pergi ke Sungai Duyung di Singkek, melaksanakan seminar juga dari berbagai narasumber, dan saya dan kawan-kawan ingin berani mengatakan bahwa Hang Tuah itu ada. Hang Tuah itu ada. Kata peristiwa-peristiwanya Ya. cukup panjang juga kalau kita cerita. Bagaimana Sungai Duyung itu disebutkan, diceritakan ada perkampungan di situ, dan akhirnya kita memang melihat itu ada. Itu buktinya ada, Ya. membuktikan bahwasanya Hang Tuah itu memang ada. Ya. Karena kan kalau yang kita dengarkan Hang Tuah, Hang Jebat, gitu ya, Letarung. Ya. Tapi itu kan mungkin ada nilai yang pesan yang tinggi di situ, bagaimana melawan patuh kepada raja atau membela kebenaran. Ini kan hari ini kita juga dihadapkan seperti itu ya. mau patuh kepada pemimpin walaupun salah, atau kita berani mendurhaka untuk kebenaran. Tapi kan itu menjadi parandom. Banyak sekali orang sekarang menyimpan perasaan itu, tetap patuh dengan pemimpin walaupun salah, atau berani melawan untuk kebenaran. Yang terakhir ini agak sulit. Berarti betul kata Bang tadi, dulu orang itu ada di puncak, Ya. nah, sudah melewati itu semua gitu kan. Cerita Hang Tuah yang disampaikan itu kan pesannya luar biasa. Itu terakhirnya. Ada fitnah, Hang Tuah dihukum, setelah itu dia ternyata tidak dihukum karena diselamatkan oleh penjagalnya itu. Dan Hang Jebat membela kakaknya, abangnya. Mengamuk dia karena raja itu zalim dianggapnya. Tapi Hang Tuah bilang, kau kenapa mendurhaka? Aku membela engkau Jebat. Aku membela kau Tuah, bukan aku mendurhaka. Tapi kau mendurhaka pada raja. Nah, itu yang tak ketemu. Patuh pada pemimpin atau melawan kebenaran. Ini cukup dilematis juga sebenarnya. Sampai hari ini itu terjadi, dan itu pesan yang paling besar. Itu pesan cukup besar untuk kita sekarang. Dan akan berlaku sampai ke ujung dunia. Ya, kalau kita melihat dari cerita Bang tadi, kayak kental antara budaya dan keislaman Bang ya. Melayu adalah Islam. Kental ya. Melayu adalah Islam. Jadi tidak bisa terlepaskan itu. Ya, karena itulah dia tetap dengan bersama dengan Sumatera Barat ya. Bersajikan salah-salah sedikit kita mulai. Lembaga Melayu itu menggunakan itu. Melayu adalah Islam, dan walaupun sebelum itu ada juga namanya pra-Islam, tapi puncak kejayaan Melayu itu pada Islam. Di dalam lambang kebesaran Riau Lingga itu bernama Sirih Besar itu, cogan itu yang dipegang sama Engku Putri, itu tulisannya luar biasa. Wallah bismillah, kami adalah keturunan, itu semua pakai kata-kata yang sifatnya Islam. Itu penting juga slogan itu ya. Ya, itu lambang kebesaran Riau Lingga. Riau Lingga, disitulah tempat orang dinobatkan, baru dianggap sah kalau ada di sini. Bismillahirrahmanirrahim, bahwa inilah raja yang keturunan dari Bukit Cibuntang, asalnya daripada baginda Sri Sultan Iskandar Zulkarnain. Ialah raja yang adil dan berdaulat, yang mempunyai tahta kerajaan serta kebesaran kemuliaan. Terakhir tutup dengan darjanya kemuliaan dalam daulat sa'adat ya Allah wa la khalidah, digunakan sampai kalimat yang Islam. Jadi Arab Melayu yang di dalam
lempengan cogan itu tulisan. Ada tulisan itu Ada yang tulisannya. sangat besar isyarat artinya bang ya. Iya, bahwa harus adil, harus bijaksana, karena adalah keturunan Sultan Iskandar. Kita belum pernah nengok juga tulisan yang ada di cogan itu. Replikanya ada dari daerah, di museum ada replika. Kalau saya sudah megang aslinya. Saya megang aslinya tahun 2002. Kalau kemarin berita-berita udah sampai ke nasional kan cogan itu? Ada. Cogan itu terakhir diambil oleh Belanda, kemudian dikembalikan ke Indonesia. Sekarang ada di Museum Nasional. Udah dibawa kemana-mana tuh, ke Australia, kemana-mana dalam acara-acara kebudayaan ya. Islam yang memanggil, yang bawa mereka. Tapi sekarang sulit sekali untuk dipinjam karena alasan-alasan mungkin teknis. Karena itu saya mungkin itu salah satu yang saya belum bisa laksanakan, gagal mengembalikan cogan itu sebentar lah pulang ke rumah. Bisa disaksikan oleh orang, ini adalah lambang kebesaran Riau, liga yang diperebutkan dari masa dahulu ya. Yang akhirnya membuat lahir raja-raja yang hebat. Luar biasa sahabat KNRB, sahabat Palestina. Nah, itu tadi sekelumit kisah Bang Nizar kita terkait dengan kebudayaan bang ya. Ya. Selain kebudayaan, sastrawan dan juga menulis, kalau Bang Nizar ini sering beraktivitas sosial juga bang ya. Oh iya. Dengan Kak Pepi saya lihat sangat kompak gitu, suami istri ini melakukan berbagai aktivitas sosial. Jadi udah nikah belum? Belum bang. Kebahagiaan itu diciptakan, jangan dicari. Jadi kalau kita cari kan ketemu. Jadi kebahagiaan itu diciptakan, bukan dicari. Nah, itulah jadi kami udah sepakat gitu ya. Waktu pacaran sampai sekarang, kami ciptakan aja kebahagiaan itu. Gak mungkin dicari, karena kalau dicari kan ketemu. Gitu. Kita kalau kita cari, kita pergi ke Amerika, belum tentu kita bahagia. Sekian uang aja ya. Tapi mungkin di bawah dentuman bom di Palestina kita bahagia gitu. Kan beda kan? Naif jadinya. Relatif kok aneh ya, orang ke Palestina kok bahagia, tapi ke Amerika tak bahagia misalnya begitu. Karena itu kita ciptakan, dimanapun kita berada kita bisa bahagia. Hidup ini kan yang kita cari kebahagiaan, bukan kekayaan. Banyak orang kaya tak bahagia. Bingung untuk menjaga hartanya. Karena itu di awal tadi saya katakan, karena kita menghadapi puasa ini kan kebahagiaan, kegembiraan. Kalau aktivitas sosial, kemudian tadi event-event kebudayaan, apa yang sudah Abang lakukan, sering Abang lakukan gitu? Saya sebetulnya sudah hampir, kalau mau sebut kata itu tak baik. Orang bilang kalau kita sudah pernah mendaki gunung sampai di puncak, turunlah gunung, cari gunung yang lain. Jangan kita daki terus karena itu awang-awang dan kita akan jatuh. Jadi kalau di kesenian, di kebudayaan, saya kira saya hampir semua saya lewat. Anugerah saya sudah dapat 2 kali penghargaan. Seni itu cuma ada 5, kelima-limanya sudah saya buat. Film saya pernah menang juga tahun 2004. Tari, udah itu sudah. Sastra, film seni ini kan ada cuma 5, sastra, musik, tari, seni rupa dan film atau teater. Jadi cuma 5 itu sudah saya lewati. Obsesi tampil di Jakarta itu pernah kami diliput oleh 6 media nasional tahun 2006. Jadi ke luar negeri saya sudah sampai ke agak sombong ke Prancis. Saya pernah main teater di Itali, di Naples, di Napoli, main teater Mayung di Naples University, di Belanda di Top Festival. Sudah berkeliling lah bang ya? Kalau di Eropa ada 3 negara itu yang sudah kita pergi. Jadi sebetulnya udah kita lewati semua. Yang belum adalah bagaimana ada anak-anak muda sekarang ini yang semangatnya sama. Regenerasi gitu bang ya? Karena itu saya bikin namanya Kampung Seni sekarang itu. Mudah-mudahan Kampung Seni itu bisa melahirkan. Karena kehidupan berikutnya itu kita bukan dari tak ada perguruan tinggi yang melahirkan seniman. Yang ada sarjana seni. Seniman itu dilahirkan oleh alam dan lingkungan. Sarjana seni itu belum tentu bisa melahirkan seniman. Sarjana seni belum tentu seniman. Jadi nggak ada perguruan tinggi yang melahirkan seniman. Seniman itu dilahirkan oleh alam dan alam selalu melahirkan seniman.
Dan kembali kepada orangnya bang ya, Ya, kuat atau tidak untuk menekuni itu ya. itu orang-orang pilihan kita. Walaupun dia menjadi kadang-kadang jumlahnya sedikit eksklusif. Memang seni ini Ya, cukup luar biasa. Nggak semua orang bisa itu memang. ars longa vita brevis. Itu bahasa Latin, seni itu panjang, hidup ini pendek. Nah, itu kuat hari. Ya, kota hari ini seni itu panjang bang ya. Hidup ini pendek. Hidup ini pendek. Biasa. Karena karya-karya seni itu bisa melebihi dari usia orang itu. Kita Khairil Anwar itu hidupnya cukup 27 tahun. Tapi seninya luar biasa. Meninggal tahun 49. Sekarang tahun berapa? 2021. Kita masih baca Kayak puisi. aku ini binatang jalan, Kerawang Bekasi, doa. Masih terpakai sampai sekarang ya. Berarti dia lebih panjang daripada usianya. Seni, Hidupnya cuma 27 tahun. seni itu panjang. Hidup ini Hidup pendek. Gitu. Jadi begitu sahabat Palestina, sahabat KNP. Mungkin terakhir bang, dari abang untuk memotivasi kami generasi pemuda ini bang, untuk cinta dengan seni, kemudian suka dengan budaya gitu. Hidup ini perjalanan, pasti. Hidup ini perjalanan. Baik perjalanan jasad maupun perjalanan batin. Perjalanan jasad itu ya kita pergi ke Batam, ke Jakarta, ke Batu 10 ini itu kita lihat lahirnya. Batin, imajinasi. Nah, dari semua itu kita harus jadikan itu memori-memori yang menjadi kenangan. Kenapa tidak kita tuliskan? Agar kita bisa baca. Bukan dengan mengingat-ingat. Kemampuan akal pikiran kita ini terbatas. Satu hari kita tidak ingat lagi. Tapi dengan menulis, kita bisa mengingatnya kembali. Dan ketika kita menulis, maka kita sudah melakukan kerja-kerja keabadian. Ya tadi, lebih lama tulisan kita ini daripada usia kita. Insya Allah buku ini mungkin 100 tahun lagi akan terus dicetak ulang mungkin oleh cucu saya. Dia akan terus oleh cicit saya. Tapi orang akan hilang. Pikiran-pikirannya akan berjalan. Dengan karya bang ya. Karena itu menulis lah. Dan tentu diawali dengan membaca. Untuk bisa menulis kita harus bisa membaca. Satu lagi ada pertanyaan terkait dengan dongeng-dongeng atau cerita daerah di Melayu, apakah benar-benar terjadi bang? Sepertinya kayak seperti Batu Belah Petangkup katanya. Dongeng itu karya kearifan lokal, karya-karya orang-orang zaman dulu yang luar biasa. Itu bagian dari sastra lisan sebetulnya. Dan dongeng ini sebetulnya tidak hanya ada di tempat kita, di dunia pun ada Putri Salju, ada apa itu banyak. Santa Claus itu apa ya? Lagi bang ya. Putri Salju, ada David and Goliath yang melawan dalam Sasa itu. Dimensinya beda-beda lah terhadap kebudayaannya. Kita ya Batu Belah Batu Petangkup. Saya masih ingat ketika dulu diceritakan ibu saya paling takut lihat makanan kalau kita makan dulu. Karena Batu Belah Petangkup itu kan kekecewaan ibunya karena telur tembakau itu dimakan oleh anaknya dulu. Batu Belah Batu Petangkup, makanlah aku. Anak aku melupakan aku. Nah itu kan sebuah pesan orang tua. Anak-anak jangan hormati orang tua, jangan makan dulu, jangan habiskan makanan itu untuk orang yang hak orang lain. Kita ketakutan, takut ibu kita nanti akan dimakan Batu Belah Batu Petangkup itu. Yang katanya didramatisir oleh cerita itu, Batu Belah Batu Petangkup itu hanya tinggal rambutnya saja. Mungkin pernah dengar? Ya, itu kita takut ibu kita akan jadi seperti itu. Nah itu pelajaran. Dongeng-dongeng itu sebetulnya karya intelektual, karya kearifan yang dibuat oleh orang-orang dulu. Nah dongeng kita hari ini ya di media sosial. Kontennya agak membingungkan kita. Itu kan dongeng gitu. Pansos, apalagi itu yang demi konten di rekayasa itu. Biar naik Ya. rating bang ya. Barangkali seperti itu bang ya. Jadi Ya. untuk pesan tadi motivasi membaca dan menulis. Ya. Berkarya untuk terus berkarya gitu. Belajar sejarah dan masuklah dalam sejarah, kemudian kau akan menjadi bagian dari sejarah.
Tapi kalau tidak ya kita akan lewati hidup ini. Tapi Allah tak menulis kita, tak mengingat kita. Ingat mungkin, tapi tak lama. Tahun 2 tahun hilang ya. Gitu. Sedangkan orang-orang yang hebat aja hilang tuh dari ingatan penerusnya. Apalagi kita yang mungkin tidak meninggalkan sesuatu. Dan saya ingin meninggalkan sesuatu, dan saya ingin masuk dalam sejarah dan menjadi bagian dari sejarah itu. Pelaku sejarah ya. Ya, Tapi bukan penikmat sejarah ya. ya. Kita harus menjadi bagian dari sejarah itu. Yang ke depan mungkin paling tidak ada sedikit yang bisa dibaca oleh anak-anak kita. Oh, ini sebetulnya. Kenapa ada bohong yang dipercaya hari ini? Semakin orang berbohong, semakin kita percaya. Itu yang terjadi sebetulnya di media sosial. Itu kan dunia maya. Maya itu kan tak jelas sebetulnya. Tapi gimana orang tergila-gila dengan keadaan itu? Yang akhirnya merupakan hal-hal yang mungkin sifatnya benar-benar nyata. Ya, seperti itu. Seperti itu teman-teman. Ya, sahabat KNP. Mungkin sekian Bang untuk ngobrol inspiratif kita gitu ya, Ya. pada sore hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Bang Nizar yang sudah menyempatkan waktu dan memberikan ilmunya kepada kita semua nih, walaupun dalam waktu yang singkat Bang ya, dalam tempo sesingkat-singkatnya dalam proklamasi ya. Tapi semoga apa yang disampaikan tadi bisa memberikan kita pencerahan Ya. terkait dengan budaya khususnya, karena beliau sangat menekuni dengan budaya ya. Dan tentunya kami ucapkan terima kasih kepada sahabat KNP semua yang sudah sudi menyaksikan ngobrol inspiratif kita pada sore hari ini. Sekali lagi kami ingatkan, kami sampaikan kepada seluruh sahabat KNP, sahabat Palestina, untuk bersama-sama kita meluangkan sedikit rezeki kita untuk sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita di Palestina, dengan paket berupa tadi berbuka puasa dengan donasi 100.000, kemudian sembako 350.000 dan bingkisan lebaran 500.000 serta paket donasi yang tidak terbatas angkanya. Barangkali demikian yang bisa kami sampaikan. Selagi saya mohon maaf selaku host pada ngobrol inspiratif sore hari ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bang Nizar. Terlebih terkurang kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.